Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius. Karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan Shalom warga kerajaan. Shalom. Katakan lebih semangat. Shalom. Shalom. Katakan bersama-sama ya. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Saya percaya di tempat ini semuanya bersuka cita. Sebab kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Berikan salam buat setiap saudara-saudara kita. Sampaikan berkat. Beri senyuman yang manis. Mari bersama-sama jabat tangan. Ya, boleh keluar dari bangku Anda untuk saling memberi salam, beri berkat. Haleluya. Hari ini kita luar biasa berpesta bersama Raja kita. Haleluya. Selamat Hari Kartini juga. Kebetulan hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk semua para wanita yang luar biasa. Dan kita semua bersemangat memuji nama Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Yes. Mari sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat yang ke-11. Mari bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh anugerah kasih-Mu kami semua ada di tempat ini Tuhan. Dengan bersuka hati kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, hadirat-Mu turun atas setiap kami, menguasai setiap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berilah setiap kami Tuhan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang besar dan Engkau yang layak kami tinggikan. Dari tempat ini Tuhan terdengar pujian, penyembahan, sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan lebih lagi? Haleluya. Lihat kiri kanannya, katakan, Allah kita sungguh dahsyat. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Namamu sungguh berkuasa. Namamu sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Namanya Tuhan menara yang
meriah bagi Tuhan kita, sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berikan pujian kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami berikan tarian kami yang terbaik bagi Engkau ya Yesus. Diberi kuasa dan Raja mulia, Di mana Bapak Ibu? Ku pakai kuasa. Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama dengan tangan. Diberi kuasa dari Raja mulia, Untuk apa Bapak Ibu? menaklukkan musuh Tunjuk kakinya. di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari melompat bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab Engkau Allah yang sungguh besar. Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Kami muliakan Engkau Tuhan dan pujian kami di tempat ini. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua warga kerajaan. The source of our authority comes from heaven in the name of Jesus. Dan satu pelajaran yang luar biasa adalah di dalam kehidupan seseorang yang non-Yahudi. Bahkan dia itu orang Romawi dan seorang captain, seorang centurion yang menjadi perwira atau panglima komandan dari 100 tentara. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini punya kuasa yang luar biasa, ya.
Karena apa saudaraku? Dia mengerti tentang otoritas. Dia memanggil Yesus Lord. Perhatikan itu, saudara. Dia tidak manggil Yesus Sir, Tuan. Dia manggil Yesus Lord, Kyrios. Kita tahu kalau seseorang tidak memanggil hanya Caesar yang boleh dipanggil Lord. Di luar itu mereka akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tapi dia mengenali sumber otoritas. Sebab pasti karena dia di Kapernaum, mungkin dia dapat laporan atau dia melihat sendiri ada seseorang bernama Yesus yang asal dari Nazaret bisa menghentikan badai dan menghentikan ombak langsung berhenti. Karena itu dia berkata, hambaku sedang menderita, tolong datang ke rumahku dan sembuhkan dia. Pada saat itu saya mau beritahu, kalau kita itu bergerak dengan kasih kepada orang menderita, itu akan mengakibatkan Yesus mau datang ke rumah kita. Maksudnya kasih akan menuai kasih, compassion menuai compassion. Dan pada saat itu dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Otoritas mengerti kingdom order. Dan dia berkata, say just one word. Katakan satu kata saja. Sebab saudaraku dia berkata, I'm a man under authority. Aku seseorang di bawah-bawahan. Sebab di atas dia masih ada letkol, masih ada kolonel, mungkin dia mayor. Ya. Dan kita tahu dalam ketentaraan itu, maka ranking itu sangat penting. Dan dia berkata, aku juga punya bawahan. Aku berkata pada tentara di bawah aku, pergi apa? Pergi berperang. Maka dia pergi. Tapi kepada hambaku, tak suruh berperang. Tak suruh ngangkat barang. Dia mengerti batas-batas saudaraku. I'm a man under authority and I have men under me. Jadi otoritas itu karena pendudukan diri. Yesus marvel. Yesus terkagum-kagum. Saya mau beritahu saudara, dia Tuhan kok bisa kagum ya? Dia berkata, tidak kudapati iman sebesar ini bahkan di kalangan orang Israel. Kalau orang Israel mulai dari bapaknya dong. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David. Banyak orang tidak mengerti ini. Dan karena itu di dunia ini justru yang bergerak adalah spirit of rebellion. Roh pemberontakan. Saudara, orang ini berkata, I'm a man under authority. Saya sendiri belajar tentang hal ini. Saya selalu mendirikan diri pada otoritas. Sebagai contoh di dalam organisasi Gereja Betel Indonesia, maka saudaraku, saya harus tunduk kepada pengurus badan, pengurus daerah di sini. Ya, saya harus menundukkan diri. Kita mengerti tentang otoritas. Hanya orang yang menundukkan diri akan mendapatkan otoritas. Coba periksa kehidupan saudara. Kenapa saudara tidak mengalami mujizat? Yesus berkata, karena perkataanmu ini hambamu sembuh. Pada jam itu juga. Bagaimana menerima mujizat? Percaya Yesus adalah Lord. Percaya dia punya all authority. Yesus berkata, segala otoritas kepadaku di langit, di bumi, saya tambahi di bawah bumi juga kan. Kuasa-kuasa kegelapan dunia orang mati. Itu telah diberikan kepada Yesus. Dan di dalam namanya, we will do great things. God bless you all. Sumber otoritas kita sudah jelas. Bukan manusia, bukan organisasi, tapi Sang Raja. Warga negara kerajaan, you have that authority. God bless you. Amin. Shalom umat Tuhan, bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati.
Orang yang memberi dengan rela hati ketika melakukannya tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati, itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ini setiap kali Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau ada Tuhan bagi kami. Berpuji nama.
Kami sadar Tuhan bahwa kehendak Tuhan tidak selalu mudah, tetapi selalu benar. Nah, untuk itu kami butuh Engkau terus, Roh Kudus, untuk melatih kami, sehingga sesuai pujian yang kami naikkan, sehingga panggilan-Mu dalam hidup kami, dalam melayani Tuhan, apa saja di dunia yang Tuhan tempatkan, bahwa kedapatan kami sampai akhirnya setia padamu. Firman-Mu kami butuh. Dan biarlah secara pribadi lepas pribadi Engkau berbicara sehingga kami semua makin mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap panggilan kami di dunia di mana Tuhan tempatkan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi aku percaya Engkau Roh Kudus, aku cinta Engkau Bapa Yesus Roh Kudus. Kalau semua itu datang dari yang Tuhan mau, pasti menjadi berkat bagi banyak orang, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, pemusik pemuji. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam doa, bahwa kehendak Tuhan itu tidaklah selalu mudah. Tapi yang pasti kehendak Tuhan itu selalu benar. Nah, karena itu selalu benar, sekalipun tidak mudah, kita perlu berlatih. Kita harus libatkan Roh Kudus sebagai penolong kita untuk melatih kita, ya. Nah, makanya kita perlu tahu hari ini kita tidak perlu fokus pada apa yang tidak ada pada kita. Tapi kita harus sadar betul-betul yang ada pada kita. Pribadi yang hebat, yaitu Kristus Yesus Tuhan, sudah ada dalam hidup saudara. Makanya itulah kekayaan terbesar dalam hidup kita. Amin. Jadi apa yang kita akan bicara tentang the source of authority, yaitu sumber otoritas. Waktu setiap kita dari hati percaya, lidah mengaku Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, berarti sumber otoritas pribadi yang hebat itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang yakin itu, lambaikan tangan saudara. Nah, kalau dia sudah ada dalam hidup saudara, saudara perlu tahu, di dalam pribadi yang hebat dan ajaib itu ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban, ada berkat, dan lain-lain. Itu pun sudah ada dalam hidup saudara. Nah, makanya bicara the source of authority, otoritas itu adalah bahwa hak, izin, pembebasan atau tanggung jawab. Otoritas itu adalah hak yang sah untuk kita menggunakan apa yang sudah ada dalam pribadi dia yang ada dalam saudara. Yang salah satu ini saya bicara lebih menekan pada kuasa. Tadi dinamis, dunamis, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, untuk melepaskan orang daripada ikatan. Bukan hanya itu, nanti jalan alurnya untuk kita hidupi termasuk berkat. Semua itu sudah ada dalam hidup saudara. Ya, Dia kan sumber segalanya. Sudah percaya? Loh, sudah percaya? Siapa yang yakin percaya berkat itu sudah ada dalam saudara? Berarti kan saudara tidak lagi harus minta-minta berkat. Harusnya apa yang sudah ada, bagaimana saudara bisa menghidupi, untuk saudara bisa apa? Menikmati. Nah, inilah hak izin yang sah kita dipercayakan untuk menggunakan. Nah, kalau bicara kuasa itu bicara kemampuan, energi, dan pemberdayaan. Haleluya. Nah, makanya saya kasih gambaran contoh. Kita lihat satpam yang ada di sini. Mereka ini bertugas menjaga keamanan di sini. Termasuk juga parkir.
supaya tidak saling tumpang tindih, teratur. Nah, otoritas itu saya gambarkan, seragam mereka itu adalah gambaran otoritas. Sah dari rock ministry. Kuasa itu hati mereka, ada juga fluidnya mereka. Mereka punya hak sah izin untuk menggunakan kuasa itu. Jadi kalau dia memberhentikan saudara karena melanggar, saudara pasti berhenti. Tapi berbeda kalau Ibu Bella yang tiba-tiba memberhentikan saudara yang melanggar, pasti saudara tabrak dia. Sekalipun dia punya kuasa, hak izin tidak diberikan untuk dia gunakan. Haleluya. Loh, amin. Jadi dua-dua ini penting. Otoritas, hak izin menggunakan, termasuk kuasa, berkat dan segalanya. Itu sah Tuhan kasih kepada saudara. Nah, seandainya kita sudah tahu kita punya otoritas itu, kita tidak menggunakan kuasa itu keberkat, yaitu kebodohan kita. Makanya kita tidak menikmati. Atau kita tahu kita punya kuasa, punya berkat, kita tidak gunakan hak izin untuk kita malah buat sesuatu. Ya, kita juga tidak menikmati. Nah, hari ini pastikan saudara akan mengerti yang Tuhan akan menjelaskan supaya kita tahu kita punya otoritas, hak yang sah menggunakan baik kuasa, berkat, apa saja untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, baru saya teruskan. Kita lihat dasar ayatnya Matius 28 ayat 18. Berkata begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup juru selamat ada dalam saudara. Berarti ini juga diberikan kepada saudara. Hak izin untuk menggunakan ini. Apa yang kita ikat di muka bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di muka bumi terlepas di sorga. Orang sakit, kita lepaskan kesembuhan untuk dia nikmati, sorga juga melepaskan. Makanya kita lihat ada kesembuhan. Itu diberikan juga pada saudara. Coba, luar biasa kan? Nah, makanya gereja perlu mengerti ini. Semua gereja rindu jumlah jemaat makin banyak. Baik-baik dan sah-sah saja. Tapi gereja harus fokus kepada hal-hal yang penting. Bukan cuma sekedar bertambah jumlah, bertambah gedung gereja, bertambah jumlah komunitas sel, tapi tidak ada satu pengaruh. Makanya gereja perlu perhatikan bahwa gereja itu tumbuh menjadi lebih hangat itu melalui fellowship, persekutuan. Nah, ini perlu diperhatikan. Di Komsel juga. Gereja itu tumbuh lebih dalam itu melalui discipleship, pemuritan. Karena Tuhan tidak mencari penggemar atau pengikut. Penggemar, pengikut oke, tapi dibawa untuk menjadi murid, untuk kuat. Seperti dari penyerahan anak. Tidak bisa itu bergantung ke roki. Orang tua perlu dalam di situ. Baik, sebelum melanjutkan saya berikan selamat hari Kartini untuk ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu. Sudah cantik-cantik pakai kebaya semua. Saya lupa beri salam, salah lagi nanti ya. Nah, gereja tumbuh itu lebih kuat itu juga melalui ibadah. Nah, dalam ibadah ini bukan hanya teaching, tapi jemaat ditekankan ibadah itu orang yang mewujudkan hidup Tuhan, itu ibadah. Makanya makan itu juga ibadah, olahraga juga itu ibadah, berkeluarga juga ibadah, punya anak juga ibadah. Orang lihat Tuhan dalam hidup keluarga dan anak-anak kita, itu ibadah. Nah, ini gereja harus bergerak itu. Dan gereja tumbuh lebih luas itu melalui pelayanan. Semua jemaat bukan hanya penggemar, pengikut, tapi jadi murid untuk masuk dalam pelayanan. Dan yang lain, gereja itu tumbuh lebih besar, bukan melalui doa. Doa penting,
tapi melalui penginjilan. Haleluya. Doa saja tidak bisa. Tetap melalui. Makanya gambaran bagi saya Raja Wali itu salah satu sayap itu bicara ibadah, salah satunya bicara komunitas sel. Kalau cuma satu sayap dia tidak akan terbang tinggi. Makanya harus dua-dua ini. Saudara perlu berada di komunitas sel juga. Kepala Raja Wali itu bicara pembinaan. Di ibadah ada pembinaan, di komsel juga ada pembinaan. Tubuh daripada Raja Wali itu bicara tentang pelatihan. Di komsel ada pelatihan, di ibadah raya juga ada. Nah, ekor itu bicara doa. Jadi baru Raja Wali itu terbang tinggi. Sehingga kita betul-betul expand, move itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, untuk itu baik, saya ajak saudara mari kita lihat satu pasal ini. Matius 28 ayat 16-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Tadi diambil dasarnya cuma satu ayat. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Perhatikan berikutnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, yang ragu-ragu ini cuma jadi pengikut, penggemar, up and down. Tapi yang betul-betul menyembah dia, inilah bicara kualitas. Itu murid sejati. Ya. Nah, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu bicara sumber kuasa. Tadi sudah saya jelaskan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini purpose. Tujuan saudara ada di bumi ini, komitmen di Rock Lembah Pujian ini hanya punya tujuan, yaitu menjadikan orang murid. Dari penggemar, pengikut sampai murid. Itu tujuan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seringkali kita lebih banyak cari jumlah, main baptis supaya jumlahnya tambah banyak. Tapi bilangan murid itu tidak ada. Boleh enggak orang dibaptis dulu? Silakan. Tapi tetap jangan lupa ada pemuritan. Dilatih untuk penjangkauan. Kalau enggak, jemaat kita, jemaat yang ada di sini menjadi jemaat yang cuma duduk dengar, senang, pulang dan senang, susah kembali lagi dan senang, akhirnya susah senang terus yang didapat. Tapi kita mau melihat ada generasi yang dilahirkan, generasi yang masuk dalam bilangan murid. Amin. Amin. Ya, banyak saudara tidak setuju, tapi yang bilang amin setuju, tepuk tangan bagi dia. Nah, baru kita lihat ayat 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini isi dari pemuritan. Bukan diajarkan saja, tapi dihidupi. Baru ada janjinya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Nah, makanya kalau dia lihat perikop ini perintah untuk memberitakan Injil. Nah, hari ini yang saya mau share dengan saudara, otoritas yang dipercayakan kepada kita, hak izin sah menggunakan, baik itu kuasa, berkat, mujizat, keajaiban, semuanya tidak ada lain, adalah terjadinya perluasan kerajaan Allah, yaitu expanding the kingdom of God. Ini salah satu misi daripada gereja lokal Rock. Exalting the Lord, equipping kingdom leader, yang ini expanding the kingdom. Nah, yang saya mau bicara expanding the kingdom God. Bagaimana ini terjadi? Untuk otoritas yang diberikan pada kita. Nah, untuk itu mari kita lihat ayat 18 sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, agama lain, orang mencari Tuhan, mereka mencari Tuhan. Kita
yang percaya Yesus Tuhan, dia yang datang mencari saudara untuk orang yang berdosa. Itu penghargaan istimewa. Dan dia cinta pada saudara semua. Dan hari ini dengar, saudara berada di ruangan ini, pambu di atas, atau yang saudara nanti lihat dari melalui YouTube, Tuhan tidak tertarik masa lalu saudara, tapi yang dia tertarik hari ini, maukah bersama aku robah hidupmu, kita mau jangkau jiwa-jiwa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang dia tertarik. Makanya dari pertama ini, bagaimana otoritas kuasa itu bisa terwujud dalam perluasan kerajaan Allah, yaitu tidak ada lain kalau kita menghargai dan menjunjung tinggi sumber otoritas itu pribadi. Bayangin dia yang datang berikan pada saudara. Ya. Ilustrasi ini sering kali saya pakai. Misalnya saudara biar tahu, tisu ini adalah hidup saudara dan saya. Tuhan, mari masuk dalam hidupku, aku jadikan kau Yesus, Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Yesus yang datang. Dia masuk dan saudara berada di dalam dia. Dia dalam saudara. Makanya yang terpenting saudara harus dalam hidup ini, inside baru outside. Dia yang hebat, yang besar, yang kuasa, sumber kuasa ada di dalam saudara. Sehingga kalau ada masalah, saudara lihat keluar, dia juga ada di masalah itu. Masalah saudara jadi kecil, dia jadi besar. Saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Segala mujizat keajaiban menyertai saudara, saudara nikmati. Haleluya. Nah, orang yang menghargai dan menghormati itu selalu melihat ke inside. Makanya di dalam kerajaan Allah, dengar baik-baik, kerendahan hati itu sama dengan otoritas. Makanya orang yang menyadari menghormati Tuhan pasti rendah hati. Bahwa apa kata dia, kita hidupi. Itu otoritas. Kita rendah hati. Dan orang yang menghormati otoritas, menghargai, dia akan berjalan dalam otoritas yang lebih besar. Halo? Dan bukan hanya itu, dia juga akan dihargai dimanapun. Bukan dirinya, tapi dia di dalam Yesus. Sehingga dimanapun dia ada, dia dapat menarik segala berkat. Bukan kutuk, karena Yesus sudah merubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Dimanapun dia sedang berada, rohnya tetap bernyala-nyala, jiwanya makmur, tubuhnya juga sehat. Karena dia tahu, segala sumber itu sudah ada dalam dia. Jadi kita sadar betul kekuatan kita tidak ditentukan oleh kemampuan kita. Kekuatan kita ada dalam otoritas Tuhan. Amin. Ada dalam otoritas. Nah, kalau kita berkata bahwa kita menghormati otoritas, tidak cukup. Kita tidak tunduk dan mentaatinya, maka sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita harus tunduk dan taat. Nah, jadi ujian dalam hidup kita ini, dalam karier, pekerjaan, pelayanan, apa saja, itu bukanlah keberhasilan. Yang ditunjukkan tetapi kesetiaan pada Tuhan. Katakan kesetiaan. Jadi taat aja tidak cukup. Orang taat belum tentu setia. Ya, orang yang setia pasti taat. Kadang-kadang orang taat karena aturan. Orang taat karena akan dihukum. Orang taat takut kalau tidak diberkati. Setia tidak, diberkati atau diberkati tidak. Tetap setia pada pribadi itu. Makanya saudara bisa lihat. Viral di mana-mana. Orang yang kerja di dalam pemerintahan. Pakai mobil dinas. Buang sampah sembarangan. Dia cuman taat kalau lagi dinas. Tapi kalau tidak lagi dinas, dia tidak taat. Jadi taat itu karena aturan. Setia, aturan ada tidak ada. Setia, bukan pada aturan tapi pada pribadi yang hebat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah ini yang bicara tentang menghargai dan menjunjung tinggi sumber otoritas.
Sampai hari ini pun saya belajar, ya, dalam perjalanan hidup saya, itu saya belajar. Kalau saudara ikuti khotbah bulan lalu tentang Tuhan taruh kehidupan pelayanan yang Tuhan kasih kepada kami, warnanya seperti Musa. Bahwa kami ini harus belajar untuk bangga dengan kesusahan, kesengsaraan, dan bangga dengan penderitaan. Artinya bicara proses apa datang, kita harus bangga. Nah, untuk itu kita harus tahu bahwa sumber itu sudah ada, ya. Sekarang saya kasih contoh begini. Permasalahan apa? Semua kejadian di muka bumi ini, kita perlu tahu bahwa semua diizinkan kita hadapi itu netral. Haleluya. Yang menilai itu pola pikir kita. Yang netral itu jadi masalah atau keuntungan itu pribadi kita. Bagaimana pola pikir kita. Haleluya. Haleluya. Contoh aja begini. Kalau hujan deras turun, saudara yang naik sepeda motor ke gereja kena hujan, saudara bilang masalah. Karena itu hujan, jadi basah kuyup. Tapi tukang jual jas hujan dan tukang jual payung itu bukan masalah, itu keuntungan. Jadi yang salah siapa? Hujan atau manusianya? Tolong jawab dong. Halo, tolong jawab. Jadi itu pola pikir kita. Akar permasalahan itu pola pikir kita. Karena semua kita lihat kejadian seringkali kita berpikir yang negatif kepada siapa dan apa. Itu yang membuat kita terus setiap ada masalah kita takut. Dan kita akan bilang, sial nih hari ini. Ya sial. Tapi kalau saudara lihat masalah semua ada, saudara lihat, tetap untung. Karena di balik masalah, Yesus adalah jawaban ada dalam hidupku. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah roti hidup. Aku yakin tidak gentar. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, inilah yang saya katakan, bagaimana kita menghargai, menjunjung tinggi semua. Sampai hari ini juga saya tetap belajar. Saya mengalami kasus baru saja 1 minggu ini, pulang dari Batam minggu kemarin, anak-anak yang kami didik tiba-tiba berkelahi. Ya, 3 orang mau berkelahi, belum sampai berkelahi. Saya cuma ngomong, kamu buat masalah ini bagi saya untung. Karena kamu udah sadar kamu dipakai setan, saya supaya untuk diberkati. Bodoh enggak? Mau diberkati, jangan buat itu hidup dengan Tuhan. Jadi enteng bagi saya, mau terjadi apa saja, Tuhan itu segalanya. Karena dia adalah Allah yang hebat, dia adalah Alfa dan Omega, dia yang menentukan segala-galanya. Jadi itu permasalahan itu adalah pribadi kita. Makanya beritahu kita, kalau ada masalah, ingat selalu ada keuntungan. Halo, yang setuju tepuk tangan, yang enggak jangan. Ya, makanya janganlah kita berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka buruk, hal-hal buruklah yang dapat. Nah, itu juga yang saya hadapi. Sekalipun ayahmu dan ibu meninggalkan aku Tuhan menyambutmu. Saya tidak pernah lihat dia, tapi saya percaya dia. Waktu saya mengalami itu, 31 tahun tekanan saya hilang. Waktu hati saya mulai melayani orang-orang bermasalah, proses yang lain lagi datang. Dan saya tidak pakai anugerah kemarin untuk hidup dengan anugerah hari ini. Hari ini, anugerah hari ini saya melihat permasalahan itu adalah keuntungan. Haleluya. Dan kalau ada anak-anak kerasukan, saya bilang terima kasih saya dibantu oleh setan. Kenapa? Supaya mereka makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih mudah saya tahu mana yang belum sungguh-sungguh, mana yang serius. Yang serius dengan Tuhan tidak mungkin disentuh karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Nah, itu yang kita harus lomba. Ya. Kalau sudah roba seperti itu bagi saya, itu yang kegenapan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira semua masalah kita anggap itu keuntungan.
Haleluya. Jadi itu orang yang namanya menghargai dan menjunjung tinggi sumber otoritas. Ya. Baik. Nah, kalau namanya orang betul-betul menjunjung tinggi harga yang tinggi sumber otoritas, dia juga mengerti bahwa dia tidak hanya cuma menghormati, dia harus tunduk dan mentaatinya. Nah, dari ayat ini ada satu kebenaran lagi, yakin bahwa otoritas dan kuasa sudah ada dalam hidup kita. Siapa yang yakin? Siapa yang percaya? Nah, saya jelaskan sering. Ini sudah sering, tapi saya perlu ulangi. Orang percaya aja dan tahu dia tidak akan bisa menikmati hak izin otoritas yang dikasih kita untuk menikmati kuasa atau berkat. Tidak akan bisa. Contoh, saudara percaya di ruangan ini ada banyak signal wifi, yang percaya angkat tangan saudara. Mari, saudara tidak percaya? Saudara punya hotspot tuh, kalau saudara lihat kiri kanan. Banyak kan? Haleluya. Tapi saudara percaya, saudara tidak melihat dia itu, signal itu. Betul? Saudara tidak bisa pegang dia signal itu, betul? Saudara tidak bisa pakai perasaan-perasaan, betul? Saudara percaya sekalipun tidak melihat. Tapi saudara tidak bisa menikmati. Makanya kepada Yesus Tuhan juga sekedar percaya saudara tidak bisa menikmati. Saudara perlu tanya, username-nya apa? Wi-Fi ini, passwordnya apa? RCK 123. Tahu passwordnya, tahu username, juga tidak bisa menikmati. Kecuali saudara bertindak connect dengan username dan passwordnya. Saudara menikmati wifi itu. Yesus ada di mana-mana. Sumber itu ada dalam saudara. Kuasa itu ada dalam saudara. Mujizat keajaiban ada dalam saudara. Saudara bagaimana menikmati? Username-nya, dia adalah Tuhan. Juru selamat, Raja di atas segala raja. Passwordnya adalah firman Tuhan. Waktu saudara lihat, saudara baca, mendengar melalui audio atau video, pikiran saudara tunduk kepada kebenaran itu, wifi itu, dan saudara percaya. Saudara mulai hidupi, lama-lama saudara hidupi, dia jadi habit, terukir di hati saudara. Makanya kemana saudara pergi, saudara menikmati semua perjanjian Tuhan dalam hidup saudara, karena saudara sebagai pelaku. Jadi tidak ada masalah yang tidak terjawab. Yang mengerti, setuju, angkat kedua tangan, lambaikan kedua tangan saudara. Haleluya. Jadi makanya itu murid. Saudara bukan pendengar atau cuma pengagung dan penggemar. Saudara harus masuk ke situ. Makanya itu bilang, yakin bahwa otoritas dan kuasa sudah ada dalam hidup kita. Ya. Makanya Tuhan tidak mengambil di tempat saudara, dia tidak mengambil. Justru dia memberikan miliknya pada saudara dan saya, yaitu milik hidupnya, namanya, firmannya, kuasanya, dan janjinya. Dia berikan, dan itu sudah ada dalam saudara waktu saudara terima dia. Makanya saudara perlu selalu connect. Nah, itu perlu dilatih. Makanya dari pujian tadi kita latih, dan bukan hanya taat, tapi sampai setia. Haleluya. Nah, makanya saudara dengar, Tuhan bisa berbuat apa saja tanpa saudara. Tapi dia tidak akan berbuat sesuatu tanpa saudara yang mau bertindak. Hari ini dengar. Makanya otoritas dia berikan, kuasa, berkat, semua dia berikan. Ada yang harus kita tindak, kita lakukan. Connect kita. Makanya semua masalah di balik itu bukan masalah, tapi itu keuntungan. Haleluya. Amin. Kalau saudara punya pengertian ini, hidupmu hari lepas hari, bukan hanya untuk diri saudara, makin berbuah tetap, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya akan tunjukkan. Kan tadi saudara percaya dia ada di mana-mana? Betul? Dia ada dalam saudara? Percaya? Nah, sekarang mari kita, saudara bangkit berdiri, letakkan handphone saudara, supaya saudara lihat.
Siapa yang datang sakit, penyakit apa aja, mau cancer, sakit perut, migrain, terserah. Kalau yang sakit, letakkan tangannya di dada, kedua tangannya. Tidak usah malu, Tuhan Maha tahu. Saudara datang dengan problem apa saja, ekonomi, keluarga, apa saja yang membuat saudara kalut. Kalau itu ada, angkat tangan kanan saudara, tidak usah tinggi-tinggi. Nah, kalau saudara selain masalah yang saya sebut ini, apa saja, saudara lipat tangan saudara begini. Saya berdoa untuk saudara. Saya berdoa sambil saudara lihat, saya sebut nama Yesus. Tadi kan ada pujian, nama Yesus itu dahsyat. Betul enggak? Tadi kan ada pujian dibilang, berarti itu sudah diberikan pada saudara. Kuasa nama itu. Hak izin menggunakan sudah. Sekarang saya cuma lepaskan itu nama itu. Saya percaya Tuhan menjamah setiap saudara dengan permasalahan saudara. Tutup mata saudara. Ikut saya doa. Dalam nama Yesus, kami sedang dilatih oleh Roh Tuhan untuk mengerti otoritas dan kuasa. Hak izin kami dapat dari Tuhan, sah untuk kami gunakan. Kami mau menikmati itu. Buka kedua tangan saudara. Yang tetap tidak ada masalah, buka kedua tangan. Yang ada tetap seperti tadi. Saya doa. Dalam nama Yesus, saudara diam, yang sakit sembuh, bahkan yang lemah ada kekuatan. Anatomi yang rusak tercipta yang baru. Karena firman-Mu berkata setiap hari selalu baru. Berarti anatomi kami juga. Mau itu syaraf, itu tulang, otot, apa saja sakit penyakit. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Baik itu prostat, baik itu migrain, baik itu asam lambung, baik itu mah, paru-paru, jantung yang ritmenya, apa saja. Aku tidak perlu tahu terlalu banyak nama itu. Nama Yesus yang lebih penting. Terjadi mujizat, keajaiban. Dan juga yang lemah dalam nama Yesus ada kekuatan. Bahkan yang punya problem yang lain. Entah itu di masalah keluarga, bisnis, apa saja. Aku percaya pencurahan kuasa itu turun untuk mereka. Jawaban itu turun. Damai itu turun. Anugerah itu Allah turun. Dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus. Aku percaya dari baris pertama, kedua, sampai yang terakhir, sampai di panggung. Kedaulatanmu bekerja. Dan Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk keajaiban. Terima kasih untuk kehebatan. Aku cinta Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Aku cinta Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Tidak usah duduk dulu, coba. Siapa yang seketika sudah hadir ini, jujur ya, yang tahu itu Tuhan. Saudara yang sakit, saudara mengalami kesembuhan, angkat tangan. Ada satu ibu depan, saya tidak lihat di bagian belakang. Di panggung kalau ada lambaikan tangan. Di bawah sini coba, sebelah sini ada, angkat tangan saudara. Ada di sini, di belakang ada, di depan ada, sebelah sana ada, sebelah sana ada. Saudara, itulah saudara diberikan hak izin. Bukan pendeta ini aja, bukan. Semua. Cuma karena kita tidak mau berlatih seperti tadi satpam. Saudara perlu latih. Berkat sudah ada. Makanya kalau saya doa berkat, saya selalu bilang, pulang dan hidupi itu kebenaran. Berkat itu sudah ada. Sehingga kamu mengalami dan menjadi berkat. Nah, siapa yang tadi datang dengan kelemahan, tapi saudara tahu Tuhan jawab saudara. Dia jamah saudara. Angkat kedua tangan saudara. Ya, ibu dua situ ada, di sebelah sana, dan di belakang ada. Siapa yang merasa dia hadir, jamah saudara. Angkat kedua tangan. Nah, itulah Tuhan saudara. Namanya Yesus Kristus. Itulah kekayaan yang terbesar. Silakan duduk. Makanya saya lebih dan sangat yakin. Apalagi kita pergi jangkau kepada orang yang belum percaya Yesus, apalagi kenal. Itu saya lihat sendiri, kaki pendek sebelah bisa bertumbuh. Daun kuping yang kecil bisa bertumbuh. Ya, saya ingat waktu saya di Sumbawa, gigi yang lubang Tuhan bisa tambal pakai tambal emas.
Dan banyak hal yang saya melihat. Kalau dia mau bikin, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dan hari ini mari, percayalah, itu kekayaan sejati yang paling besar. Pribadi yang hebat namanya Yesus ada dalam hidup saudara. Saudara dalam Dia. Makanya perlu insight baru outside. Selalu renungkan hidup itu. Sehingga di luar masalahmu. Karena pikiran Kristus sudah ada. Masalah bagi saudara bukan masalah, tapi keuntungan. Sehingga di mana pesta kerajaan Allah terwujud, nama Tuhan dimuliakan. Ini dia dua kebenaran dari ayat ini. Ya, hari ini saya lebih banyak bicara ini khotbah pelatihan. Kita akan lihat, ya. Kayak kemarin 2 minggu lalu saya dari Palangkaraya, sama ada yang divonis harus operasi. Saraf kejepit, dan saya lihat ternyata kakinya pendek, kurang lebih 1,5 senti. Waktu didoakan bertumbuh, dan hari ini saya dengar tidak tersentuh. Menurut mereka pisau operasi, dokter di atas segala dokter yang bekerja dengan sempurna. Ya, nah ini kita lihat kebenaran yang berikut dari ayat ini. Matius 28 ayat 19 berkata begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang kita perlu tahu, mengerti panggilan hidup. Saudara hidup hari ini tidak ada lain untuk jadikan semua bangsa murid. Ceritakan nama Yesus, apa yang saudara alami, orang bertobat. Saudara bawa, dia dimuridkan, dia dilatih. Dengan keterbatasan saudara, kita ada tubuh Kristus. Ada di gereja lokal ini. Orang-orang yang punya kelebihan bisa kita minta. Amin. Di bagian kita kerjakan bagian kita. Jadi pemuridan secara tubuh Kristus. Gembala kakak, semua koordinator. Saudara tidak bisa sendiri. Pemuridan secara tubuh Kristus. Sehingga itu akan bergerak. Yang punya fungsi-fungsi itu bergerak. Ya. Baru ini lihat, itu mengerti panggilan. Jadi kita punya goal. Kita tambah umur, kita punya goal apa? Bukan sekedar hidup, makan, minum, olahraga. Nah. Tapi kita punya tujuan. Bahwa ini panggilan kita. Saya kalau berlari, baik di Sanur, Renon, kalau ada orang-orang yang dekati saya paling begini. Sudah berapa putaran Pak? Oh baru. Kok kelihatan Bapak ini sehat aja? Puji Tuhan karena Yesus. Tanyalah alamat di mana, profesi Bapak apa. Saya ini menolong orang yang untuk mental healthy. Lebih keren kan? Dia bilang pendeta. Kalau enggak dia lari jauh. Jadi orang yang sakit jiwa, sakit mental, kita arahkan. Di mana Pak rumah sakitnya? Enggak, di rumah tangga saya. Dan saya bilang semua karena Yesus. Apa yang saya alami. Dia dengar nama Yesus. Kalau itu kita lakukan, semua kita lakukan, semua tinggikan dia. Yesus waktu kita berdoa, dia yang menarik orang datang kepada dia untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun saudara Anda melihat hasil, tapi gaya hidup ini penting. Amin. Apa saja saudara buat. Ini yang namanya, karena mengerti panggilan hidup. Kita kalau mengerti panggilan hidup, kita merasa lapar dan haus kalau melihat orang-orang yang belum kenal Yesus. Apalagi yang latar belakangnya seperti hidup saudara. Saudara rindu sama sekali supaya dia berubah. Ya, dah, bukan itu mengerti panggilan hidup. Makanya kita lihat orang yang mengerti panggilan hidup, jangan hanya duduk. Jadi kalau kita tahu mengerti panggilan hidup, itu kita mesti pakai yakin gini, otoritas kuasa itu dilepaskan kepada murid pada saat pengutusan. Haleluya. Tetapi kuasa berasal dari perjumpaan dengan Tuhan. Dan murid harus memiliki kedua-duanya. Di rumah kami saya latih, saya cuma bicara, hanya dasar, 1 tahun sebelum dia kuliah di STT. Tidak ada yang langsung kuliah. 1 tahun dibentuk, dimengerti arti mengalami Tuhan secara pribadi. Setelah itu baru masuk ke STT. 4 tahun. Setelah lulus ada goalnya. Saya utus magang di mana dia mau.
Baru tahun ini saya kirim satu anak dari dulu di panti asuhan dari Kupang. Bagaimanapun bandal, Tuhan bisa rubah dia. Dan waktu dia sekarang diutus baru 2 minggu, semua bisa terima dia. Akhirnya dia bisa tertanam situ untuk jadi full time. Dan dia masuk dalam pelayanan kampus ministry. Dia suka bahasa Inggris karena kami kasih dia kursus. Sekarang di mana-mana dia ngomong bahasa Inggris karena dia ketemu jemaatnya semua sarjana bahasa Inggris pada umumnya. Saya percaya satu waktu dia akan ke bangsa-bangsa. Karena di situ ada kampus ministry untuk misi kepada kota-kota ada di Asia. Ada goal. Bukan sekedar kumpul-kumpul jumlah, tapi punya goal. Saya perlu cerita ini karena bicara otoritas seperti itu. Dan sekarang dia cerita bagaimana dia ngalami. Dulu di rumah kami ada hari yang kami bikin tidak ada di Alkitab. Ada puasa yang tidak boleh tidur siang. Waktu itu. Kenapa? Supaya kalau diutus siang hari tetap melek. Halo? Puasa 1 minggu 3 kali. Puasa Daniel parsial total. Supaya nanti kalau pelayanan tidak ada makanan. Bisa makan apa saja. Asal tidak kaki meja. Dan hari ini baru dia bilang, saya makin mengerti. Semakin saya lihat Tuhan Tuhan. Karena waktu diutus, otoritas kuasa itu semakin besar. Jadi dalam pengutusan dan waktu praktek, saudara akan mengalami Tuhan. Makanya mari jangan kita duduk saja, kita perlu bergerak menjangkau untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Expanding itu otoritas dan kuasa yang diberikan. Makanya kita harus memiliki sebuah generasi setiap kita yang tahu bagaimana menggunakan otoritas dengan benar. Ya, kalau enggak saudara sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, jadi bingung generasi yang baru-baru. Nah kita orang generasi yang sebelum, nilai-nilai hidup ini yang perlu kita bawa. Dan mari kita lihat yang terakhir. Matius 28 ayat 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kebenaran yang saya bisa bicara dengan saudara ini bicara tentang bukan latihan agamawi, melainkan menghidupi firman. Haleluya. Karena ada WA yang masuk dari jemaat. Kami lihat sekarang banyak bahwa pendeta-pendeta gelar MTH, STH, tapi tidak bisa usir setan. Usir setan, setannya yang kejar dia. Saya waktu dengar itu mengerikan kan. Karena ilmu itu tidak dilatih. Ilmu itu tidak dilatih. Ya, ada yang baru dengar orang lihat orang manifest, jadi lari. Tapi STH-nya ada di depan. Begitu ada orang kerasukan, begitu STH-nya tersembunyi. Nah saya berharap di STT Kingdom tidak ada seperti itu. Sekali Yesus, tetap Yesus bergerak. Lah orang bilang amen tuh amen bahasa Inggris agree with God. M-nya tuh move with God. I-nya end with God and never doubt God. Haleluya. Itu amen. Tuh. Kalau enggak aman. Jadi mari bergerak kita bahwa gunakan otoritas dalam nama Yesus Kristus kan, dan letakkan kuasa untuk bekerja mengatasi hal-hal yang jahat dan membawa berkat Tuhan ke dalam dunia di mana kita berada. Karena di dalam gereja juga ada sistem dunia, ada sistem gereja, sistem kerajaan iblis dan juga sistem daging. Itu. Ada orang yang sudah punya istri sah tapi punya the other woman. Itu kan dunia juga bergerak di mana? Dalam dunia gereja. Halo? Ada yang kita lihat karena jabatan, kedudukan, sakit hati. Itu kan daging. Ada dalam gereja. Warga kerajaan Allah mewarnai semua yang di bumi ini. Sistem-sistem itu harus ditaklukkan. Hanya nilai-nilai kerajaan Allah. Baru kita lihat bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, ya mau tepuk tangan, tidak usah ragu, silakan.
Jadi bukan latihan agamawi, melainkan menghidupi firman-Nya, ya. Jadi kita bisa dapat hidup dengan keberanian yang luar biasa. Saudara harus perlu lakukan 2 hal. Apa itu? Menerima firman Tuhan sebagai otoritas kita dan menyisihkan waktu pribadi selalu bersama Tuhan. Waktu saudara di kantor, jam makan siang, mari istirahat sebentar dalam kasih-Nya. Istirahat dalam kasih-Nya itu udah sulit kok. Tinggal cuma bilang, aku hidup ini karena kasih-Mu. Aku ini bernilai karena kasih-Mu. Dan aku nanti sebentar lagi masuk pekerjaan, semua Tuhan yang aku lakukan karena kasih-Mu. Itu orang yang istirahat dalam kasih Tuhan. Haleluya. Punya waktu untuk itu. Saudara, Anda bisa punya ruangan doa, Anda punya ruangan khusus di dalam mobil kan bisa. Kalau kita tidak buat ini tidak bisa. Ya, kita harus latih ini sehingga jadi kebiasaan. Karena bukan latihan agamawi, melainkan berbagi firman-Nya. Saudara sebagai pemusik, saudara sebagai pemuji, pernah enggak saudara nyanyi pribadi untuk Tuhan? Main musik pribadi untuk Tuhan. Banyak kan saya lihat ini banyak hilang. Lagi mau ada acara ibadah, sibuk kita latihan. Karena kita perform untuk jemaat mau dengar. Yang kita repot, seragam harus baru, semua baru. Tapi hati dan perubahan pelayanan tidak pernah kita memikirkan untuk baru. Halo, tapi saya percaya di sini tidak ada. Itu tidak tahu di mana. Tapi kita mau mulai bukan latihan agamawi, melainkan menghidupi firman-Nya. Dan saudara tahu berapa yang lulus STT? Belum ada yang terutus. Bayangin punya ilmu, banyak tahu, golnya tidak ada. Saya percaya saudara kalau nonton sepak bola, permainannya bagaimana cantik, tidak pernah gol, pasti saudara pulang. Yang setuju lambaikan tangan, betul? Sekarang bayangkan kita mau melihat golnya apa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya mungkin itu saja kebenaran ini yang saya bisa share dengan saudara. Terjadinya perluasan kerajaan Allah, expanding the kingdom of God. Kalau kita menghargai dan menjunjung tinggi sumber otoritas. Sudah saya jelaskan dengan keterbatasan saya, yakin bahwa otoritas dan kuasa sudah ada dalam hidup kita, sudah saya tunjukkan prakteknya, saudara tinggal lakukan itu. Jangan nanti ada anjing hilang, cari pendeta Jimmy, di mana anjingku berada. Istri sakit, kita suami tidak doakan. Anak-anak sakit, kita suami tidak doakan atau istri. Nah itu perlu. Makanya saudara sering buat itu. Ya. Saya kalau bikin pelatihan hal ini Kingdom Power tuh semua jemaat dilatih berpraktek. Kadang-kadang mereka kaget seperti kemarin di Batam. Ada yang sakit pinggang sudah berapa belasan tahun. Waktu saya doakan berjalan, memberi contoh dengan bayangan Petrus, orang dijamah, tapi dia tidak sembuh. Tapi waktu praktek temannya doakan sembuh. Nah disitulah Tuhan ingatkan kita. Tidak selalu Tuhan pakai pribadi seseorang untuk semua orang. Kita butuh tubuh Kristus. Kalau semua bergerak, Bali menjadi berkat Allah lebih istimewa. Itu nama Tuhan. Dan yang ketiga, mengerti panggilan hidup. Terakhir, bukan latihan agamai, melainkan menghidupi firman-Nya. Kiranya yang sederhana ini, yang datar-datar aja, bisa membawa inspirasi, penyingkapan untuk pemikiran saudara menghidupi hidup ini. Selamat berlatih. Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita, oke, mari kita naikkan sebuah pujian. Nanti kalau sampai memutih rambut, kayak saya ini menipis, bilang aja sampai menipis. Kalau yang botak bilang aja sampai botak rambutku.
bagi dua. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai menipis rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Mari saudara katakan, Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta. Yang wanita saja, Yesus, Kau yang ku cinta. Yang pria saja, Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Sama-sama katakan, sampai akhir nafas hidupku. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Angkat roti di tangan kanan saudara. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur dan memberkati. Sebelumnya dibagikan, dia pecah-pecahkan. Itu buktilah kasihnya pada saudara, penghargaannya kepada saudara. Mari, apa yang saudara dengar firman hari ini, kita mau hidupi apa yang Tuhan katakan. Dan dia katakan, setiap kali kamu makan, jadilah peringatan akan aku. Ingat semua yang sudah diberikan pada saudara.
menjadi peringatan, artinya menghidupi di mana kita berada, untuk orang lain juga mengalami. Dan dia menyertai saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kanan merupakan persekutuan, artinya menjadi satu dengan tubuh Yesus Kristus yang percaya makan dalam nama Yesus. Sehingga di mana saudara berada, yakin dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Sudah itu dia mengambil cawan perjanjian baru. Silakan yang belum, silakan. Dikatakan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Hal yang sama dia katakan, setiap kali kamu minum, ingatlah akan aku. Karena kita adalah murid-murid yang dikasihi Tuhan. Kita adalah putra-putra kesayangan Tuhan. Ingat itu, kita adalah biji mata Tuhan. Bukti kasihnya, wajah saudara terlukis di telapak tangan. Idola apapun tidak ada bisa menyaingi dia. Dia segalanya. Percayakah saudara? Cawan perjanjian baru ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini, untuk ibadah ini. Kami akan dilanjutkan lagi dengan apa saja yang kami buat. Kami libatkan Tuhan, sehingga semua yang kami buat selalu hanya menyenangkan Tuhan. Kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mengerti lagi yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Sekali lagi berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Terpujilah nama Tuhan, amin. Terima kasih buat Pak Franky dan Ibu yang sudah melayani hari ini di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Kita akan kembali ke tempat masing-masing. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan biar apapun yang kau perbuat, Tuhan yang buat itu berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus Kristus mulai dari hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Haleluya.